Halo kawan-kawan pendidik, kita akan membahas tentang prematur cognitive commitment. Ini adalah bagian dari konsep mindlessness. Kita sedang belajar tentang mindfulness atau berkesadaran, yang merupakan salah satu prinsip dari pembelajaran mendalam. Ini adalah konsep yang terus perlu kita gali karena ini adalah sesuatu yang asing bagi kita. Mindfulness secara harfiah, dia artinya adalah berkesadaran. Jika kita tidak mengelaborasi secara baik konsep ini berdasarkan sumber aslinya, maka bisa jadi ada asumsi-asumsi lama, asumsi-asumsi yang tidak tepat, yang kemudian menyertai pemahaman kita tentang konsep mindfulness atau berkesadaran ini, terutama dalam area pendidikan, di bidang pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama terus belajar. Saya pun sama tentang konsep mindfulness. Kita tidak bisa mengerti konsep mindfulness atau berkesadaran secara benar jika kita tidak paham tentang arti yang sebaliknya, yaitu mindlessness. Nah, salah satu bentuk mindlessness atau tidak berkesadaran adalah prematur cognitive commitment. Prematur cognitive commitment ini artinya adalah memiliki sebuah asumsi, pandangan, atau pendapat tentang sesuatu dan kita tidak pernah meninjaunya kembali. Kita meyakini sesuatu itu hanya karena warisan, hanya karena kebanyakan orang mengikuti pendapat tersebut. Dalam arti lain, ya kita mengikuti apa yang dikatakan orang-orang. Kita mengamini asumsi-asumsi, pendapat-pendapat yang dimiliki oleh sebagian besar orang. Seperti contohnya di dalam buku Mindfulness karya Ellen J. Langer, dia menyebutkan sebuah contoh prematur cognitive commitment ini adalah kita menganggap bahwa orang tua itu harus dimudahkan. Kalau mengangkat beban harus kita bantu. Kalau berjalan jauh, kalau bisa kita antar dengan kendaraan. Ini adalah asumsi bahwa orang tua itu, mereka yang usianya sudah lanjut seperti di atas 50-60 ke atas, tidak boleh beraktivitas berat. Otot-ototnya harus banyak diistirahatkan. Pikirannya ataupun kognitifnya jangan dibebani oleh beban yang terlalu berat. Ini seperti memasuki masa pensiun. Sebagian orang memiliki prematur cognitive komitmen bahwa kalau sesudah pensiun maka dia harus banyak istirahat, tidak boleh banyak gerak, apalagi banyak olahraga, tidak perlu banyak mikir, mengistirahatkan secara total semua aktivitas yang pernah dilakukannya di usia produktif, di masa-masa ketika dia masih bekerja, entah itu bekerja kantoran ataupun bekerja bisnis. Ini justru adalah sebuah asumsi yang kemudian dibantah oleh penelitian terkini. Ketika seseorang sudah memasuki masa usia senior di atas 40-50, semestinya justru dia memperbanyak aktivitas fisik. Dia harus lebih banyak berolahraga, harus banyak menguatkan otot-otot kakinya, harus banyak menguatkan otot-otot tangannya. Dia harus lebih banyak berpikir, harus terus banyak membaca buku, memikirkan hal-hal yang membuat dahinya itu berkerut. Intinya, konsep beristirahat ketika di masa usia tua itu justru bertentangan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa justru kalau badan seseorang itu banyak diistirahatkan, meskipun dia sudah memasuki masa senior, masa pensiun, justru itu akan mempercepat otot-otot melemah. Justru itu akan membuat massa tulangnya itu semakin keropos. Itulah yang kemudian akan mengarah kepada osteoporosis. Itulah yang kemudian akan mempermudah orang tua itu jatuh. Kita kan sering mendengar orang tua jatuh di kamar mandi, orang tua jatuh terpeleset. Itu karena apa? Karena otot-ototnya itu sudah melemah. Dan itu ternyata salah satu sebabnya karena diperparah oleh pembiasaan orang tua tersebut karena mengurangi aktivitas-aktivitas fisik. Mulai jarang gerak, ya, sering banyak duduk. Kalau mau jalan kaki, kadang mungkin dilarang oleh anak-anaknya. Kalau mau berjalan jauh, dibantu oleh anak-anaknya. Itu perhatian yang bagus. Dari sisi niat, anak-anaknya ataupun orang di sekitarnya itu membantu orang tua untuk mengurangi aktivitas, mungkin itu niatnya baik ya. Tapi pada kenyataannya, apabila seseorang mengurangi aktivitas, apalagi di masa usia tua yang memang fungsi-fungsi organ tubuhnya itu semakin melemah, maka itu justru semakin membuat fungsi otot tulang itu semakin menurun dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang usianya di atas 40, 50, dan 60, mari kita melakukan aktivitas-aktivitas fisik. Dan secara umum kita harus memperbaiki mindlessness, asumsi-asumsi yang tidak berdasar kita, asumsi-asumsi yang tidak berdasar yang kita miliki, yang menganggap bahwa orang tua itu harus banyak beristirahat, harus tidak banyak bergerak. Justru sebaliknya, kita harus lebih banyak bergerak, harus lebih banyak melakukan aktivitas-aktivitas resisten juga seperti angkat beban,
Tapi ingat, tujuannya bukan untuk menjadi binaragawan. Teman-teman mungkin pernah melihat salah satu video Adik Ray ya, binaragawan yang punya channel YouTube juga. Beliau mengatakan bahwa beliau punya orang tua yang kamarnya itu disimpan di lantai 2. Buat sebagian kita itu mungkin hal yang aneh. Orang tua itu kan harusnya diistimewakan, diberi kamar di lantai 1 yang dekat ke dapur, dekat ke WC. Jadi akses kemana-mana itu dekat. Intinya memudahkan orang tua kita untuk mengakses kebutuhan dasarnya. Tapi apa yang Adik Ray lakukan? Menyimpan kamar orang tuanya karena tinggal bersama beliau itu di lantai 2. Ini bertentangan dengan arus pikiran, asumsi, atau ya tadi itu, asumsi pemahaman-pemahaman yang dimiliki oleh kebanyakan orang. Apa tujuannya menyimpan kamar orang tuanya di lantai 2? Agar orang tuanya naik turun tangga. Ini tampak kejam dalam tanda kutip ya, tapi dalam jangka panjang ini justru membuat orang tuanya sehat. Dengan naik turun tangga, dia terbiasa untuk menguatkan otot-otot kakinya. Dalam jangka panjang, nanti akan sangat mendukung kekuatan otot kakinya. Otot kaki itu adalah kunci Bapak Ibu. Karena kalau otot kakinya kuat, maka bagian tubuhnya tertopang dengan baik. Maka aktivitas-aktivitas lainnya bakal dilakukan dengan baik. Itu ya contoh tentang prematur cognitive commitment. Nah, di dalam dunia pendidikan kita mesti melihat apakah prematur cognitive commitment ini bisa sangat berpengaruh terhadap pendidikan. Ada. Misalnya contoh yang konkret adalah kita menganggap bahwa anak IPS itu, dulu kan ada kategori anak IPA, anak IPS ya di kelas 2 SMA kurang lebih seperti itu. Anak IPS itu tampaknya kurang ambisius. Ada sebagian menganggap bahwa anak-anak IPS itu tidak serius dalam belajar, kurang cerdas. Ini adalah prematur cognitive commitment, sebuah asumsi yang salah, asumsi yang harus dihilangkan. Sama halnya dengan anak-anak yang pendiam. Ketika ditanya, dia diam. Anak-anak yang ketika ditanya apakah ada pertanyaan dari materi pelajaran yang ibu sampaikan, ketika diam kita menganggap anak itu tidak mengerti, anak itu pemalu. Kemudian kita melanjutkan pembelajaran tanpa menindaklanjuti anak yang diam tersebut. Ini adalah prematur cognitive commitment. Ini adalah sesuatu yang harus diperbaiki. Kita semestinya sadar bahwa ketika anak diam, kita semestinya mengubah mindset kita yang menganggap anak pendiam itu sebagai anak yang malu untuk berbicara dan kemudian tidak perlu ditindaklanjuti. Kita harus mengubah cara pandang ini, cara pandang yang mindless ini, dengan cara pandang yang lebih mindful. Kita mesti mindful, menghadirkan pikiran kita, kesadaran kita bahwa anak yang pendiam ini tetap harus dilayani, tetap harus dicari caranya bagaimana agar dia bisa mengkomunikasikan isi hatinya, isi pikirannya. Oleh karena itu, guru yang mindful, maka dia akan berupaya untuk mengungkap, untuk menggali perasaan dan hati anak-anak itu dengan berbagai cara. Misalnya dengan menggunakan Google Form, kalau menggunakan gadget ya, menggunakan berbagai aplikasi yang bisa membuat anak-anak itu menyampaikan pendapat, suara hatinya dengan anonimitas. Atau misalnya kalau tidak pakai gadget, menggunakan sticky note atau kertas selembar, secari kertas kecil, dituliskan pendapatnya, lalu disampaikanlah pendapatnya, disampaikanlah aspirasinya, refleksi pembelajaran atau pertanyaan-pertanyaan yang tidak mampu dia sampaikan secara lisan. Ini adalah pembelajaran yang mindful, pembelajaran yang kemudian memfasilitasi anak-anak, menghargai murid, menghargai suara hati dan pikiran mereka, dan kita pun sebagai guru memperoleh umpan balik yang berharga, memperoleh informasi yang berharga. Apakah siswa kita itu paham dengan ilmu yang kita sampaikan? Apakah siswa itu bisa memberikan refleksi umpan balik? Sejauh mana pembelajarannya itu efektif? Pokoknya banyak informasi ketika seorang guru mindful melakukan berbagai aktivitas yang tujuannya itu adalah untuk memberikan akses kepada siswa untuk bersuara, menyampaikan pendapatnya. Ini adalah salah satu contoh bagaimana pembelajaran itu mindless dan bagaimana caranya agar menjadikan pembelajaran itu lebih mindful. Kemudian contoh lainnya adalah tadi ketika kita menghadapi kategori siswa IPA dan IPS. Ketika kita menganggap siswa IPS itu kemudian tidak ambisius, tidak cerdas, kurang menggunakan kepintarannya, maka ujung-ujungnya asumsi ini, dan tentu ini asumsi yang salah, ujung-ujungnya adalah guru tidak memberikan perhatian yang memadai kepada siswa IPS tersebut. Padahal siswa tadi bisa jadi dia tidak memiliki minat kepada mata pelajaran IPA, fisika, kimia, biologi, tidak memiliki minat yang banyak terhadap pelajaran matematik, tapi bisa jadi mereka itu memiliki minat yang besar terhadap akuntansi.
Bisa jadi mereka itu adalah calon sejarawan besar. Mereka itu justrunya minatnya terhadap bidang sejarah. Bisa jadi mereka itu kemudian memiliki minat yang besar terhadap ilmu ekonomi. Suatu saat mereka jadi ekonom terkenal. Banyak area-area di bidang mata pelajaran IPS itu yang kemudian bisa membuat seseorang ya bisa unggul di bidangnya, bisa berkontribusi banyak di bidangnya, bisa menjadi orang besar di bidang IPS. Tapi karena asumsi bahwa anak IPS itu tidak ambisius, kurang cerdas, lalu kemudian berimplikasi terhadap kurang termotivasinya guru untuk memberikan layanan terbaik kepada siswa-siswa IPS tersebut. Kurang berambisinya guru-guru IPS untuk memberikan tantangan-tantangan sesuai dengan mata pelajaran yang ditekuninya, sesuai dengan mata pelajaran yang diambilnya. Itu adalah salah satu contoh kecil. Betapa sikap mindless dalam hal ini adalah prematur cognitive commitment itu harus benar-benar diubah karena dampaknya negatif. Seperti tadi itu, kita menganggap orang tua itu tidak boleh banyak bergerak, justru itu berdampak negatif. Itu membuat otot dan otaknya semakin melemah dan itu kemudian membuat dia lebih mudah sakit-sakitan. Kemudian kita menganggap melalui prematur cognitive commitment bahwa siswa IPS itu tidak ambisius, kurang serius belajar. Maka dampaknya adalah kita tidak memfasilitasi mereka, memberikan bimbingan, memberikan layanan pendidikan yang terbaik, tidak memberikan tantangan-tantangan yang membuat minat dan bakat mereka semakin tumbuh di bidang IPS. Kemudian asumsi lain bahwa anak yang diam itu adalah anak yang tidak perlu dilayani lebih lanjut. Ini adalah sesuatu yang salah. Ini adalah sesuatu yang perlu kita ubah. Kita harus lebih mindful. Kita harus lebih mindful untuk pembelajaran, menghadirkan fasilitasi pendidikan yang lebih baik kepada murid-murid kita. Caranya yaitu kita harus merubah mindset kita. Kita harus merubah cara kita mengajar agar yang tadinya mindless menjadi mindful. Kita harus sadar betul apa nih yang salah pada cara berpikir kita yang membuat kita tadi tidak sadar bahwa kita memiliki asumsi-asumsi yang sebetulnya itu tidak pernah kita pertanyakan, tapi itu harus kita pertanyakan dan harus kita perbaiki, harus kita ubah. Agar apa? Agar aktivitas yang kita lakukan itu lebih mindful. Contoh lain dari prematur cognitive commitment ketika kita sebagai guru menyuruh siswa yang aktif saja untuk tampil presentasi. Kita memberikan privilege, keistimewaan yang terus-menerus kepada siswa yang aktif. Ini memang memudahkan kita sebagai guru. Tapi asumsi bahwa siswa aktif itu selalu bisa melayani kita, memudahkan urusan kita, dan kemudian tidak memberikan kesempatan kepada siswa yang lain, misalnya kepada siswa yang pendiam itu tadi, maka itu adalah salah satu bentuk prematur cognitive commitment yang harus kita ubah, yang harus kita perbaiki. Kenapa? Karena siswa yang tidak aktif itu pun, siswa yang kita pikir kurang cerdas, kurang sering bersuara, mereka itu pun perlu untuk dilayani. Mereka pun perlu ditumbuhkan motivasinya. Mereka perlu diberi kesempatan untuk menunjukkan dirinya, untuk mengekspresikan kemampuannya. Kalau kita menganggap yang aktif itu mereka pasti mampu dan hanya yang aktif saja yang kemudian yang kita suruh untuk selalu presentasi, selalu membantu kita, artinya kita sedang menutup terjadinya pembelajaran pada siswa yang belum aktif. Artinya kita sedang menutup kesempatan maju bagi siswa yang pendiam. Oleh karena itu, kita mesti melakukan pembelajaran dengan mindful. Dalam konteks ini adalah, misalnya, kita membuat pilihan-pilihan dengan sengaja. Dengan meminta murid-murid yang pendiam secara bergiliran untuk tampil presentasi. Untuk menunjukkan kinerjanya. Dengan cara apapun. Kita harus belajar untuk mempercayai mereka, mengerjakan amanah-amanah, atau perintah-perintah yang kita berikan. Itulah cara pembelajaran yang mindful. Jadi mindfulness ini pertama kali memang harus dimiliki oleh guru sebelum kita meminta siswa untuk melakukan pembelajaran yang mindful. Gurulah yang berkewajiban pertama kali untuk memiliki sifat mindful. Apabila gurunya memiliki sifat mindful, maka insya Allah nanti akan terjadi pembelajaran yang penuh dengan mindfulness. Kita pertama kali harus mengidentifikasi apakah kita sebagai guru sudah mindful atau belum. Jika sudah, dan kita melakukan cara-cara yang mindful dalam pembelajaran, maka kita bisa melihat indikasi apakah siswa itu belajarnya sudah mindful atau belum. Jadi kemampuan mengidentifikasi diri, kemampuan mengidentifikasi siswa, itu yang perlu untuk dimiliki oleh guru untuk melaksanakan pembelajaran yang penuh dengan berkesadaran. Itu saja video yang bisa saya sampaikan terkait dengan prematur cognitive commitment. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan kita bisa merubah cara-cara kita, asumsi-asumsi kita, yang selama ini kita anggap benar dan tidak pernah kita pertanyakan, dan kemudian mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih mindful sehingga menghadirkan kualitas kehidupan yang lebih baik. Terima kasih. Jika video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa klik, share, like, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.